Welcome to Beyond Business Podcast. Saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. BNI adalah bisnis network internasional yang telah ada di lebih dari 80 negara dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 20 chapter di seluruh kota besar di Indonesia. So, BNI adalah sebuah komunitas bisnis di mana para pemilik bisnis bernetworking dan mencari referral, bahkan memberikan referral supaya bisa mengembangkan bisnis mereka masing-masing. So, hari ini teman-teman semua akan diberikan begitu banyak insight dari para pemilik bisnis yang ada di BNI Pioneer. So, here you go. This is Beyond Business Podcast. The youngest member in BNI Pioneer, 25 tahun ya, ngerintis, udah punya tempat studio yang kita pakai setiap podcast dari episode 1. This is man behind the lens, Icon Production. Hello. Siapa namanya, Bung? Erik. Nama panjang siapa sih? Erik Saputra. Saputra. Oh iya, gue baru ingat. Gue biasa panggil Erik doang. Erik Saputra. Erik, the youngest member betul di Pioneer? So far iya. So far iya ya. Mungkin karena isinya tua-tua semua kali ya. Karena Pioneer ya. Pioneer. Pioneer kan yang pertama ya. Dulu gue jadi yang termuda by the way. Oh ya? Ya 30-an aja termuda. Lu masuk lu membuyarkan semuanya lo. Thank you lo Rick lo. Pada saat itu Paraka cukup termuda juga. Termuda ya. Pokoknya setelah lo masuk itu membuyarkan banyak inilah. 24 waktu lo masuk. Betul ya? Ini second year gue sekarang. Second year ya, dan 24 tahun tiba-tiba ini anak kicik dari mana? Punya bisnis apa lo 24? Ternyata Icon Production. Langsung aja deh, karena kita gue pengen room tour justru. Share boleh. Mumpung di sini kan ya gue mungkin udah ngeliat, tapi kan kita pengen ada di podcast ini kasih lihat roomnya lu di Icon Production itu kayak gimana aja. Tapi sebelum itu, lu 24 tahun men, lu bikin bisnis berapa tahun? Maksudnya Icon berapa tahun? Lu usia berapa waktu lu bikin Icon? Icon udah jalan, dari pertama kali kita udah jalan 7 tahun berarti sebenarnya. Men 17, lu mau 17 baru bikin? Yes, jadi Icon tuh mulai dari gua umur 17 tahun. Jadi after kelar SMA, jadi gue SMA dulu setahun. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue SMA setahun, kelas 10, dan gue drop out karena gue malas sekolah lah saat itu gitu. Okay. Dan I'm helping my family business di bidang denim, tapi sembari starting this industry lah gitu, fotografi. Men 17 tahun tuh gue lagi ngapain ya? Gue lagi masa bandel-bandelnya kali. Lu udah motor-motorannya ya? Bener lagi, gue lagi dapat SIM kan? Gue ngebut-ngebutan lagi di Kemayoran men, di daerah sini itu tempat gue kebut-kebutan dulu motor. Aduh gila, tapi lu udah bikin bisnis, apa yang trigger lu bikin? Karena keluarga kan, maksudnya keluarga lu kan emang pebisnis semua, walaupun lu gak lanjutin bisnis keluarga kan, tapi lu kan udah bisnis is in your DNA kayaknya ya. Tapi apa sih yang men-trigger lu bikin Icon? Oke, jadi sebenarnya Icon tuh berawal dari gue lanjutin bisnis keluarga kan ya di bidang denim gitu ya. Dan pada saat itu kalau teman-teman tahu di 2017 itu online baru banget naik gitu ya. Online baru banget naik, dari retail itu baru shifting ke online gitu. Dan pada saat itu kan online beridentik dengan kita sharing foto di BBM gitu ya. Jadi ada keperluan foto-foto produk nih. Gitu. That's the starting point. Ya, which is lu memproduksi foto untuk perusahaan bokap lo. Betul, untuk keperluan gue pribadi awalnya. Karena pada saat itu memang kita susah untuk cari fotografer atau penyedia jasa foto produk ya. Zaman itu foto produk itu hanya untuk majalah-majalah besar gitu atau wedding. Bener, kayak zaman itu tahun berapa tuh? 2017 itu fotografer tuh masih foto keluarga kan, foto wisuda yang gitu-gitu. Servis mahal menurut gua. Betul, mahal. Belum jadi servis murah karena kamera buset pada zaman itu tuh mahal sekali kan. Bener, kalau misalkan kita foto yang digunakan untuk jualan itu levelnya udah yang kayak billboard, biasa tuh identiknya ke sana. Benar. Gitu. Jadi kita saat itu gue mulai fotoin produk gue, lalu teman-teman gue ada yang punya all shop juga, minta difotoin, kita fotoin, tapi minta terus. Mereka juga nggak enak lah gitu. Rick,
gue mau bayar lu deh gitu. Gue nggak enak juga minta tolong terus gitu. Ya udah charge gue deh berapa. Ya oke lah, we start there gitu. I charge and then the demand getting high gitu. Dan iCan sendiri munculnya kapan? 2018 lah, 2017. Akhirnya lo bikin entity sendiri. Betul. Tadinya kan jadi fotografer internal ya. Perorangan. Perorangan akhirnya bikin entity sendiri iCan 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya lo nggak lulus kuliah, bro? Enggak. Gue gak punya ijazah SMA bahkan, bro. Damn. Dan gimana caranya lu menghancurkan stigma orang-orang bahwa untuk berhasil dan untuk punya bisnis bagus itu harus punya modal pendidikan? Sebenarnya mungkin gue juga punya privilege ya, dari secara capital, ada suntikan dana lah dari investor besar, orang tua kita ya gitu kan. Jadi dari lo nggak mewarisi, tapi at least ada suntikannya yang tapi paling nggak tidak jadi sandwich generation lah. It's a privilege juga kan ya gitu. Dari sana mungkin gue belajar kalau di industri kreatif specifically gitu, lu bisa belajar dari mana aja bro gitu. Karena gue kebanyakan juga belajar dari YouTube mostly gitu. Gue starting this industry itu dari YouTube gitu. Gue belajar dari YouTube, nyoba-nyoba sendiri. Kebetulan punya capital untuk sewa kamera, beli kamera pertama, and then ada lighting ya. Dari sana gue ngulik-ngulik sendiri lah. I see. Gitu. Karena gue kenal beberapa orang nih, mohon maaf ya gue nyebut daerah. Maksud gue punya beberapa temen yang punya suntikan dana besar dari bokapnya, bikin kafe di Pik. Gak jalan 3 bulan habis tuh. Maksud gue dengan dana yang kurang lebih sama ya, karena mereka harus build, renov kafe yang kita tahu di Pik harganya gak murah kan. Tapi gak sampai 1 tahun pada akhirnya mati juga. Nah maksud gue apa yang membedakan lu ketika sama-sama dapat suntikan, tapi apa sih yang lo lakuin sehingga ini bertahan sampai sekarang bahkan berkembang? Nanti setelah ini gue pengen ngomongin soal brand-brand yang lo pegang. Itu kan brand-brand yang nggak, bahkan beberapa setahu gue lo nggak ketok pintu, mereka yang cari lu kan. Nah maksud gue apa sih yang lo lakuin? Mungkin belajar yang membedakan ya, mungkin dari business mindsetnya gitu ya. Jadi orang tua gue itu juga seorang entrepreneur lah bisa dibilang ya. Bokap gue juga nggak lulus SMA gitu. Jadi dia juga belajar the hard way lah, to how to survive on the street gitu ya. Jadi gue banyak belajar dan meneladani kisahnya dia lah gitu. Jadi gue juga bukan yang dari lahir langsung kaya, tapi gue bertumbuh dengan progres. dari kurang terus bertambah, terus punya rumah, lalu dari punya rumah bisa pindah ke rumah yang lebih baik. Jadi gue mengalami proses-proses itu. Jadi mungkin gue melihat value dari suatu uang itu seperti pada saat gue juga bertumbuh itu kali ya. Jadi gue nggak ngasal lah dalam menggunakannya gitu. I see, oke. Dan kalau boleh disebut yang nyaman buat lo aja, brand-brand yang lo udah pegang atas nama iCan siapa aja bro? Kita pernah pegang Holland Bakery ya, one of the bakery yang terkenal ya di. Gue masih makan sampai sekarang. Gitu. Terus kita ada ayam goreng dari Taiwan, Jiguang gitu ya. Kalau tahu ayam goreng Taiwan yang dada-dada gitu yang dipotong-potong itu signature-nya salah satunya dari Taiwan tuh Jiguang gitu. Lalu kita juga pernah pegang Arumaya Residence gitu. Itu is a apartment gitu. And then we handle hypermart untuk video SOP-nya ya, dan ada beberapa industri lah kita pegang. Itu kan lu kesana untuk foto kayak ke hall, kayak ke ada foto menu kalau nggak salah. Lo kan datang ke resto, mereka siapin lo foto. Tapi ada beberapa yang brand taruh barang di lu yang fotoin, betul ya? Betul. Kayak Holland Bakery itu rotinya dikirim ke kita setiap di pagi hari lah gitu. Oke, jadi masih fresh. Jadi lo bantu foto gitu ya. Dan itulah kenapa lo punya studio kan. Jadi artinya studio ini lo pakai buat yang lo nggak perlu datang, barangnya dikirim ke lo fotoin sedemikian rupa supaya hasilnya sesuai sama apa yang lo pengen. Betul, karena kita tahu kadang kebanyakan tempat onsite-nya klien juga belum tentu memadai untuk accommodate kita punya barang yang besar-besar kan gitu. I see. Karena lighting kan besar-besar dan makan tempat gitu. Dan kan bini gue juga pakai jasa lo ya, anyway kemarin foto ya. Dan gue cukup surprise ada food photography.
Yeah, we do food photography as our main service kali ya. Ya, main service, dan itu gue gue tahu itu bukan pekerjaan baru, itu mungkin pekerjaan yang sudah lama, tapi gue surprise bahwa buset, food photography ternyata kerjanya segini detailnya ya. Bini gue kan expect ya paling cuma 3 jam 4 jam, berapa kemarin 6 jam ya. Kayaknya mau 7 lah. Gila, gue bilang untuk produk yang gue pikir nggak sebanyak itu, tapi ternyata karena ada food photography jadi luar biasa detail, dan bini gue sih happy banget. Tapi yang gue pengen ngomongin adalah ternyata di tempat lu salah satu main business lo adalah si food photography. Betul, food photography itu, main service lah. dan ternyata emang gila ya, nggak cuma sekedar lo taruh barang di mana. Wow, itu surprisingly banget. Dan waktu gue terakhir ngobrol sama lu juga certified atau ada tim lu yang certified untuk yang jewelry? Jewelry, kita hapus pasalnya. Oh lu? Yeah, we are certified from European photographer lah. Oke. Sedikit dong sebelum kita room tour, sedikit dong ceritain soal sertifikasi itu dan kenapa itu jadi penting sih? Sebenarnya itu bukan sertifikasi yang global ya, tapi memang ada satu fotografer yang sangat terkenal, itu yang memang dia dan timnya melakukan komersial fotografi untuk brand-brand besar dan udah approve lah. Gitu, dia ada courses private and online, and then gua ambil kelasnya dan udah approve lah, dan get the license from the Carl. Oke, dan itu yang membuat lo bisa melakukan jewelry fotografi ya? Bisa lebih kompeten lah. Lebih kompeten. Nanti kita akan lanjut ngobrol ke situ, tapi gue pengen tunggu dulu di ruangan ini. Ceritain dong, ini ruangan buat kita podcast emang difungsikan untuk apa sih? Oke, jadi mungkin untuk ruangan ini yang kebanyakan kita pakai buat podcast ya. Tapi di luar itu kita membuat ruangan ini tuh untuk bikin kelas sebenarnya. Gitu. Karena ini mungkin kita udah soundproof juga, kita udah rapihin biar akustiknya itu rapi, sehingga teman-teman yang mau melakukan e-course, bikin e-course, bikin workshop online atau digital produk, mereka bisa rekaman di sini. Oke. Udah nggak bakal keganggu sama suara-suara dari luar ya? Ya betul, kita udah soundproof lah. Dan ini juga ruangan lumayan gede, berapa kali berapa lo hafal nggak ya? Ini 11 kali 5,5. Ya, lumayan panjang sih ya menurut betul. gua. Dan lu bisa pakai untuk banyak hal lah. Lu bahkan ngadain kelas ada orangnya pun cukup banget. Tujuannya kita mau bikin offline workshop juga di sini. I see. Oke. Gue pengen lanjut ngobrol, tapi kita lanjut di tempat foto ya? Boleh. Okay. Kita pindah dulu kali ya? Let's go. Welcome. This is my studio. Tempat studio foto kan ya? Betul, studio foto. Sebenarnya multifunction lah. Kita bilang ini buat semua macam project gitu. Kebanyakan yang gede-gede kita di studio yang ini. Foto orang, foto produk. Foto orang, foto produk, video in YouTube, many things lah. Very flexible. Ya. Ini secara tempat dua kali lipat dari tempat tadi kita podcast? Kurang lebih lah 2 kali lipat ya. Berapa ini besarnya? Kita panjangnya yang ini 15,5 meter. Lebarnya 6 meter dan ada extension 2 kali 5. Gitu. Oke. Ya, ini bagus banget sih. Terutama itu yang putih semua itu tuh. Boleh kita kesana kali ya. Yuk. Let's go. Nah, jadi gue room tour sedikit juga kali ya. Di sini kita ada TV biasa buat kita previewing. Terus ada sofa buat klien kita duduk santai gitu ya, sambil ngopi, sambil lihat production. Bini gue waktu di foto-foto kan bini gue duduk situ ya. Betul, udah tinggal nyantai aja di sofa gitu. Nanti kita kasih monitor, mereka bisa lihat langsung lah in real time gitu. Dan kita juga ada facility kayak makeup table, terus ada changing room juga. Jadi gak perlu sampai ke toilet. Kadang ada beberapa studio yang gantinya harus ke toilet gitu kan. Kita biar lebih efisien lah. Gitu. Wow, ini apa nih barang-barang buat semua fotografi? Nah, ini beberapa equipmentnya, light stand, dan ini cyclorama kita. Gitu. Ini one of termasuk besar lah tuh ya. Banget sih menurut gua. Dan ini tuh namanya apa sih yang gua? Cyclorama kita bilang. Cyclorama. Jadi kayak seamless white. Betul. Tapi ini menurut gua sih bagus banget sih. Gitu. Jadi ini kemarin ada yang pakai buat bikin video dance. Itu rekaman video K-pop, terus bikin video klip pernah juga di sini. I see. Jadi benar-benar ini multifunction ya. Betul, multifunction. Tapi tidak dimaksudkan untuk podcast ya. Jadi podcast kita di atas tadi. Podcast
aku belum acoustic treatment buat ruangan ini karena mostly emang buat foto lah gitu. Oke. Video bisa tapi mungkin video yang tidak terlalu audio fokus Ya. gitu. Jadi kita Ya. lebih ke sana. Kalau jewelry juga di sini bisa. Kalau jewelry kan produknya memang kecil ya. Kita Hmm. bisa pakai studio manapun dari studionya Icon gitu. Oh, yang penting Tergantung. perlengkapannya yang Betul, perlu perlengkapannya nanti kita tinggal spesifik ya. I see. gitu. Oke, so Oke, gitu. di sini ada apa lagi nih yang bisa lu sampai? Maksud gua kan kemarin itu banyak sekali props. Oh, untuk props Itu di mana foto ya. ya? Kita mungkin pindah sekalian kali ya. Kita pindah ke Ke kitchen studio. Kitchen studio, ada lebih banyak props di situ. Betul, itu kita ke kitchen studio kali ya sekarang. Sip, let's go. Oke. Ini dapur. Dapur, betul. Sebenarnya ini dapur. Kenapa lo kepikiran punya dapur sih, bro? Nah, sebenarnya mungkin karena gue punya kebanyakan kan gue foto makanan ya. Gitu. Dan gue tuh punya satu pain point di mana gue kalau foto makanan, setelah foto kan piring gue kotor semua nih. Gue harus bawa ke wastafel kecil. Kalau di studio kan biasa nggak ada kan. Apalagi kalau kita sewa studio yang somewhere lah yang biasanya untuk foto model. Mereka nggak punya wastafel, bro. Betul. WC. Wah, jadi kan kayak jadi sikat WC gitu. Iya, gua ngerti. Sakit pinggang dan ini untuk nyuci-nyuci. Hmm. Jadi dan salah satu isunya juga kita dulu tuh sempat pegang cake yang harus disimpan dingin. Makanya lo punya kulkas. Makanya ada kulkas. Terus ada juga yang harus kita panasin, makanya ada kompor. Ada microwave. Ada microwave gitu. Iya. Jadi kita use case-nya lebih ke biar kita punya production di food photography itu more efficient lah. I see. Gitu. Jadi benar-benar fokus lu tuh ke food ya. Di antara semuanya kayaknya lu lebih memperkuat semua sisinya itu di food ya. Expertise lah. Mungkin one of our expertise di sini gitu. I see. Interesting, dan ini semua baru nih. Ini masih baru banget. Kita baru pindah sebulan lah ya. Sebulan nih. Dari diposting 2 bulan berarti ya. 2 bulan lalu. Nah, di dalam sini kita simpan beberapa properti. Ya ada, ya ini buat kita recharge makanan. Terus ada properti ya, kayak piring-piring buat gelas ini lah ya. sebagainya. Gitu. Interesting. Jadi 3 lantai, 4 lantai bahkan masih ada ya? Sebenarnya masih ada 4 lantai buat pengembangan lah. Mau pengembangan 4 lantai. Gila sih. Ini antara gue bilang lu yang gila atau investor lo nih yang gila. langsung lumayan. Bukan lumayan, maksud gue ini proper banget untuk usia lu yang rata-rata orang tuh baru mulai. Betul. Untuk bikin Mungkin studio ya. Dan kayaknya yang se-circle gue ya, yang benar-benar bootstrap, kayak nggak ada yang usia lu bikin studio langsung 3 lantai kayak gini. Ya. So buat gue this is one of your privilege lah. Tapi gimana lu berusaha mengutilisasi ini semua? Itu PR lo kan justru kan? Betul. Mungkin salah satu sebelum kita ke sana ya, kita salah satu motif gue mau bikin ini adalah karena gue melihat industri kreatif tuh banyak orang yang mau mulai tapi kesulitan sebenarnya. Gitu. Especially kan untuk orang-orang yang mau foto produk, mau foto makanan. Gitu. Jadi gue tuh pengen mereka tuh punya privilege yang sama dengan gua, dengan gue prepare tempat ini, gitu. Jadi gue punya goals, gue akan bikin satu community fotografi, can be a photography, videography, yang mereka bisa utilize tempat ini juga, gitu loh. That's good. As USP-nya mereka juga, gitu loh. Dia punya community studio juga loh, gitu. Community based. Community based lah. Wow, gitu. wow. Dan gue bisa assure ya teman-teman, karena bini gue tuh orangnya cukup milih tuh maksudnya bukan milih wah yang mana yang jauh lebih bagus, bukan, tapi milih as if gimana caranya hasilnya bagus, dananya yang keluar nggak terlalu gede gitu loh. Dan akhirnya ketika gue kasih nama lu dan price list lu sangat masuk bro. Maksud gue untuk ukuran bini gue yang baru mulai bikin kue, pengen mulai serius. Dulu kan foto kan cuma sendiri-sendiri, foto sendiri, ada kamera, gue nggak bisa bilang proper lah, tapi oke lah. Tapi setupnya sendiri. Ini first time bini gue tuh pakai professional fotografer. Dan secara harga menurut gue itu sangat-sangat masuk akal. Untuk
3 lantai men. Untuk facility kayak gini. Facility yang kayak gini menurut gue sih gila lo. Itu gak sih? Jadi gini, mungkin banyak orang kan, kebanyakan fotografer itu kan bergerak dari seni dulu ya, dari art industry dulu. They know how to create a good photo gitu ya. Tapi gue ini bergerak mulainya dari entrepreneur dulu nih, gitu loh. Background gue adalah orang yang do business. Jadi gue tahu nih pain point setiap entrepreneur yang gue pengen foto bagus. Nggak mungkin lah ada orang yang nggak pengen foto produknya bagus. Tapi dia kan pasti mikir-mikir nih, ini return on investment-nya kapan foto ini? Kalau fotonya sekali foto 10 juta, produknya aja gue masih coba-coba gitu, nggak tahu kapan laku gitu. Jadi gue punya mindset itu gimana, how to make the foto tuh efisien lah gitu, agar mereka bisa pakai. Jadi gue cuma tawarkan apa yang, oh lu sekarang butuhnya ini, jangan bikin terlalu bagus deh gitu. That's why budgetnya bisa sesuai dengan budgetnya klien, sesuai dengan next step-nya dia apa. Nanti kalau dari sini udah growth, baru kita ke next step-nya lagi. Oh mungkin mau lebih bagus atau mau ke lebih mana. Gitu. Nah, bicara tentang bagaimana memarketingkan semua yang lo buat ini, salah satunya kan lo tergabung barengan sama kita di BNI. Yes. I don't know, service kayak lo itu lo merasakan manfaatnya nggak sih ada di komunitas isinya business owner semuanya? Oh pastinya terbantu ya, especially kan gue commercial photography. Berarti kan target market gue adalah business owner, direct business owner, gitu. Sedangkan kebanyakan tuh business owner tuh nggak akan percaya kalau nggak kenal. Betul. Makanya lewat BNI ini gue ngerasa proses networking dan kenalannya itu menjadi lebih smooth lah, gitu. Dengan analogi give first gain, dengan core value kita. Nah itu smoothen the process untuk bisa jadi klien lah, mungkin seperti itu. Wow. Lu berapa lama di mana? Second year berarti. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Dan dari lo udah oke, menurut lo? Can be better lah. Mungkin karena dari selalu ya, entrepreneur ya. Can be better. Memang mungkin dari gue lagi, tapi semenjak masuk BNI, my business growth itu cukup eksponensial lah gitu ya. Dalam setahun tuh cukup ada klien baru, dapat collaboration baru. Mungkin secara dandil nggak sebesar itu, tapi gue dapat collaboration yang worth even more. Wow. Gitu loh. Instead of cuman dandil 1 kali project ya. Iya. Wow. Oke. Gue beberapa episode yang makan itu kan gue cukup banyak ngobrol tentang second generation lah, family business dan lain sebagainya. Nah, buat gua lo agak sedikit berbeda. Satu sisi lo punya privilege, tapi lo nggak melanjutin business. So, you consider you own the business atau you do the business atau gimana? Karena nih gua ngegali sedikit ya, karena kalau gua bootstrap bener-bener dari kantong gua gitu. Oke. Makanya gua mulai dari nggak bisa segede gila gue bikin kayak gini dari awal tuh buat gue stressful. Tapi buat lu kan ada nih suntikannya ibaratnya, dan lu nggak perlu, dalam tanda kutip ya, nggak perlu kerja keras untuk minta suntikan itu. Gue nggak tahu ya, jangan-jangan lu juga laku bikin pitch deck kan, gue nggak tahu ya. Tapi lu punya privilege itu, jadi lu feel you own it nggak sih? Kalau feel own udah pasti. Jadi mungkin gue cerita dulu ya. Gue dapat suntikan dananya tuh baru-baru. Oh gitu. Jadi sebelumnya ya pasti dari uang gaji yang dari gue ngelanjutin bisnis bokap lah. Dari sana gue baru mulai side hustle lah. Karena gue tetap harus standby di office my family business untuk 10 to 5 gitu loh. Gue ngambil projectnya malam. Atau kalau misalkan gue tidak hadir di hari itu, ya gue gak digaji di hari itu, unpaid leave. I see. Jadi sebenarnya walaupun kerjaan family business, tapi lo digaji secara profesional ya? Betul, gue digaji secara profesional. Oke. Nah jadi dari sana baru tuh mungkin dari bokap gue melihat kayak, oh ini kayaknya Eric udah cukup konsisten, there is a growth in this business. Baru akhir-akhir ini awal tahun baru mulai they want to invest on this bisnis lah kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang sahamnya lumayan gede dari bokap lu juga lah gitu. Tapi nggak langsung dari awal, oh gue langsung dapat sekian ratus juta gitu untuk make all the things lah gitu. Tetap ada struggle-nya. Pertama kali punya karyawan, ini gue belajar semuanya sendiri.
Wow. Sekarang lo udah handle berapa tim? Handle sekarang 8 8 with my team ya. gitu. Dari awal gua kenal lo kayak tahun lalu cuma 2-3. Tahun lalu bahkan nggak ada. Tahun lalu kan nggak ada. Tahun lalu tuh sebenarnya nggak ada full time. Oh, nggak ada full Only time. have a part timer lah. Wow. Berarti dalam 1 tahun tuh eksponensialnya lo Cukup eksponensial. Sekarang kita punya 8 dan 8-8-nya full time. Wow. Very good point ya. Gue seneng banget nih bisa runtuh, bisa ngelihat ini semua, dan buat gue lu adalah gambaran nyata dari member BNI yang satu nggak cuma sekedar muda, tapi punya semangatnya BNI ya. So thank you by the way udah memperbolehkan kita semua podcast di tempatnya lu ya. Setiap teman-teman yang datang ke sini kan juga sangat-sangat happy bisa nikmatin ini semua. But anyway, ini semua I hope bisa kasih gambaran terhadap bisnis lu dan juga service lu apa aja gitu ya. Lasting. Di masa muda lo sekarang, lo pernah ngerasain failure yang segitu signifikan gak sih? Failure ya? Ada beberapa. Selain percintaan ya? Oke. Tapi percintaan itu matters to the business. Oh iya, bisnis ya. Kita langsung ke bisnisnya aja. Bisnisnya aja ya. Mungkin ada 2 lah. Yang pertama tuh payment gue nyangkut 11 bulan. Oke. Jadi I don't know is it a failure atau enggak. Tapi lebih ke ini impacting my business very big lah. Gitu. Karena amountnya cukup besar dan gue harus talangin tim gue yang lain lah. Sembari menunggu payment itu masuk. Gitu. Nah yang kedua gue juga pernah nggak dibayar sama salah satu oknum, we call it influencer lah. Gitu. I do the YouTube production, the YouTube management. Terus gue udah 2 bulan production with almost 20 content. And then we just don't get the payment lah. Gitu. That's one of the failure story lah mungkin. Dan kayaknya baru terjadi belakangan ini. Ini cukup lama. Cukup lama. Mulai merintis. Berarti bukan di tempat ini ya? Bukan. Waktu itu kan soalnya sebelum tempat ini lo punya ruko sendiri ya? Oh ya ada studio sebelumnya. Studio sendiri ya. Jadi itu terjadi sebelum di tempat ini. Sebelum. Pas gue masih di studio lama dan baru-baru mulai lah. Belum punya cash flow yang bagus juga. Apa yang lo pelajarin dari situ? Networking is important gitu, tapi lu harus lihat juga credibility-nya gitu ya. Makanya gue senang banget berada di BNI, because the person kalau kita tahu kalau orangnya apalagi green member, nah gue udah bisa make sure nih, nih orang kredibel lah. Gak mungkin lah ada kasus-kasus tiba-tiba di ghosting, gak bayar. Mungkin nanti bisa dicepuin ke Bu Grace ya, gitu ya kayak gitu. That's make me feel more secure lah. Untuk berbisnis dengan member-member BNI lah. Wow. Seru bro. Cuma gue masih gak nyangka lo semudah itu. Sumpah ya. Tapi di usia lo yang sekarang ini, apalagi yang lo pengen kejar sih bro? Yang mau dikejar ya, kayak mungkin yang tadi gue sempat bahas tentang community sedikit kali ya. Oh yang itu ya. One of my goals why kenapa gue mau besarin Icon ini ya, gue mau jadi berkat. Yang satu ya gue mau jadi berkat, gue pengen bikin lapangan kerja lebih baik, sama gue mau membuat pelaku industri kreatif tuh dibayar dengan layak. Itu mungkin one of big vision yang gue coba garap lah gitu. Jadi mungkin next stepnya gue akan bikin satu creative community yang mungkin isinya ada copywriter, backup artist, videographer, fotografer, scriptwriter, yang mereka bisa collaborate dan bisa get a bigger client lah, yang mereka nggak bisa nyampe ke pintunya. Gue akan anterin mereka ke pintunya lah. Just like agency? Ya sort of lah mungkin ya. Okay. Tapi gue akan membentengi talent-talent hebat ini atas nama gue, agar mereka bisa dapat higher pay, lebih layak lah ya. Iya. Selain dari BNI, lu tuh dapet calon klien tuh bagaimana deh? Surprisingly gue jarang banget nyari klien ya. Lu pakai ads ya? Even no kan? Gue juga ingetnya lu gak pakai ads, tapi baru tadi kita ngobrol
lu dideketin sama BUMN. Betul, kita lagi Wow. pegang salah satu BUMN lah. Iya, maksud gue yang segede itu lo, I can man, lo hebat banget gitu. Maksud gue apa sih yang lo lakukan? Jadi sebenarnya kita ada kerjasama juga dengan beberapa agensi besar Oke. yang mereka kadang mungkin butuh production team dan mereka keteteran lah mungkin gitu. And then they outsource to me as a vendor. Oke. Nah, Jadi itu lo bisa kon gitu. betul subcon. Nah itu sekarang mulai populer karena ya kita tahu overhead di agency itu cukup fluktuatif lah gitu. Jadi mereka juga kayaknya lebih baik kasih ke orang yang bisa ngerjain lah. Ya, ya. Dan itu jadi salah satu jalur strategi yang lo pakai Betul. untuk bisa kembangin bisnis lo Betul. sekarang ini. Wow. So, seneng banget gue bisa lihat semuanya 3 tempat podcast. Tadi tempat pertama kita, kedua ruang serbaguna Ya, main studio lah. main studio. Yang ketiga ini apa bilang kitchen. Ya, kitchen studio. Kitchen studio. Tapi ini cukup besar untuk hanya sekedar jadi kitchen sih anyway. Kita bisa nanti workshop masak juga mungkin. Oke. Jadi semua bisa duduk di situ betul, sambil masak. ngajar Oke. gitu. Kalau lu benar-benar gak tanggung-tanggung, lu ini sebenarnya lu bisa sekat berdua kan. Ya, I have a bigger vision for this lah. Wow. And I pray for that vision bisa get Thank you, closer thank to you ya. Thank you very much, Thank you. Eric. Gue seneng banget anak muda bertalenta yang ternyata tidak lulus sekolah, Dan- bro. Ya, dan tapi bisa buat sebegini, dan menurut gue it's not about only money sih untuk Ya. bisa bikin sesuatu yang seperti ini. Ya. Dan I hope ini bisa kasih dampak ke jauh lebih banyak orang yang memang udah ada ambition. Ya. Bro, thank you very much. Thank you. See you. Thank you. See you in the next podcast. Bye.